Jadi makna dari moonlight dan sunlight itu kayak gitu. Sunlight di sini bukan berarti ini beraroma jeruk nipis, bukan. Action! Hi, I'm Snukumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo A54. Jadi smartphone ini itu adalah penerus dari Oppo A53 yang tahun lalu atau tahun 2020 penjualannya itu fenomenal, terutama di rentang harga 2 jutaan. Padahal kalau teman-teman tahu, segmen harga 2 jutaan adalah segmen yang paling brutal kalau menurut gue, karena di situ bergabung berbagai usia, berbagai kalangan, dan secara demografi itu bercampur. Jadi rentang harga 2 jutaan adalah segmen pasar yang paling sulit. Jadi dengan pasar yang sesulit itu, kira-kira smartphone ini mampu nggak ya untuk melakukan kesuksesan yang sama dengan pendahulunya? Nah, makanya gue akan memberikan beberapa fakta seputar dari smartphone ini yang kira-kira bisa jadi dasar kenapa sih Oppo A54 ini bisa sesukses pendahulunya. Pertama adalah fakta kalau smartphone ini sudah punya rating ketahanan IPX4. Jadi Oppo A54 hadir dengan IP rating IPX4 dan ini artinya protected against splashing water from any angle. Dan ini adalah peningkatan yang cukup signifikan karena rating ini juga bisa ditemukan di beberapa device lainnya, misalkan TWS yang sweatproof atau Bluetooth speaker yang splashproof. Artinya kalau terkena cipratan air akan aman. Misalkan nih kondisi aktualnya kalau habis wudhu gitu ya, tangan masih basah mau angkat telepon, itu bisa. Atau mau angkat telepon ketika di kamar mandi dan sedang sibuk, ya kan? Biasanya kan sibuk di kamar mandi, tangan masih basah tuh, ya kan? Lalu pertanyaannya, nggak tahannya, maksudnya smartphone ini nggak tahan kalau kena air yang kayak gimana? Ya ini nggak tahan kalau direndam di kolam, kemudian juga ditaruh di bawah air terjun, atau direndam di dasar laut, itu nggak tahan. Termasuk kalau dibawa mudik sama Aquaman, nah ini nggak bisa. Karena Aquaman nggak boleh mudik. Kita semua nggak ada yang boleh mudik ya. Emang ada polisi di bawah laut? Apa? Ada polisi di bawah laut? Kurang tahu saya. Banyak droplet yang jelas di sana. Kemudian kita lanjut ke fakta yang kedua, yaitu adalah tentang spesifikasinya, terutama di baterainya. Untuk di segmentasi ini, spesifikasinya menurut gue cukup menarik. Oppo A54 ditenagai MediaTek P35 dengan speed maksimum 2,3 GHz. Kemudian juga ada RAM 4 GB dan storage-nya 128 GB yang expandable dengan microSD hingga 256 GB dan baterainya 5000 mAh. Dan yang gue maksud improve di sini adalah secara kualitas dari spesifikasinya. Yang tadi gue sebutin mungkin secara kuantitas dari spesifikasinya nggak terlalu spesial, kayak kedengeran biasa aja. Tapi ternyata secara pengujian hasilnya cukup menarik. Di pengujian yang gue dan Gadgetainment Team lakukan, dari sisi clock speed, MediaTek P35 ternyata bisa mencapai kecepatan maksimal yang sama dengan MediaTek P95 di 2050 MHz. Meski secara segmen dan overall-nya, jelas kedua prosesor ini berbeda. P35 jelas tidak sepowerful P95, tapi gue rasa itu cukup untuk segmen ini. Dan kemudian dari sisi gaming, smartphone ini terbilang cukup untuk main game secara casual. Dan dari sisi storage speed test, ini juga masih masuk di level cukup. Kemudian untuk USB Type-C-nya versi 2.0 dan support OTG. Jadi kalau kalian mau pakai storage eksternal kayak SSD, masih bisa dikoneksikan di sini. Dan di sini yang menarik, untuk daya tahan baterainya, ini secara skor hasilnya lebih baik bahkan dibandingkan dengan smartphone kompetitor yang harganya 2 kali lipat dan ngakunya tahan 2 hari itu. Dari pengujian gue untuk berbagai aktivitas bisa bertahan lebih dari 15 jam di pengujian nonstop, namun rata-ratanya dapat skor sekitar 9 jam untuk pengujian nonstop. Dan ini adalah angka yang besar karena rata-ratanya smartphone pada saat ini itu hanya sekitar 7 jam aja. Jadi angka 9 jam itu gede. Nah, ngomongin mengenai gede, smartphone ini juga sebenarnya punya keuntungan yang gede, terutama dari sektor desainnya. Karena desain dari Oppo A54 ini mirip dengan seri Reno 5F. Dan ini keren, karena di segmentasi ini sebuah keuntungan kalau mendapatkan desain dari smartphone yang lebih tinggi segmennya. Dan info tambahan dari Oppo, bingkai smartphone ini memakai teknologi electroplating dengan 3 lapisan penyemprotan, sehingga bisa mendapatkan gradasi warna yang smooth. Dan yang smooth di sini bukan hanya gradasi warnanya, tapi juga hasil dari fotonya. Karena fakta yang keempat adalah kameranya Oppo, ini ya Oppo banget. Bisa menghasilkan foto yang bisa dibilang smooth. Dan ini semua karena smartphone ini dibekali triple main camera dengan 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Dan untuk kamera depannya adalah 16 megapiksel. Untuk menu kamera, layout, dan yang lain-lainnya, kalian yang pernah pakai ColorOS akan familiar. Apalagi kalau kalian pakai ColorOS 7.2. Jadi nggak heran, di sini ada Dazzle Color yang bisa menaikkan saturasi dan kecerahan gambar melalui AI. Kemudian ada AI Scene Recognition untuk penyetelan otomatis untuk konfigurasi gambar yang pas berdasarkan suasana yang berbeda. Ada Ultra Night Mode untuk foto malam yang lebih terang, dan tentunya juga ada AI Beautification 2.0 untuk foto wajah yang lebih smooth. Tetap bisa cakep tanpa make up secara cepat. Secakep apa? Secakep ini.
Gimana hasilnya? Cakep kan? Nah, lebih cakep lagi karena smartphone ini juga punya fitur-fitur tambahan untuk gaming dan ini bisa menyamankan kalau kalian main game. Karena di sini ada Hyperboost yang mendorong performa untuk 3 aspek. Scenario Based Acceleration, Smart Frame Rate, dan Touch Optimization. Dan untuk optimalisasi lainnya ada teknologi OSWAP yang mengkombinasikan ZRAM dan Lens Swap Speeding Technologies jadi bisa memanfaatkan sebagian ROM untuk bekerja lebih cepat sehingga memberikan kecepatan yang lebih saat bermultitasking. Klaim dari Oppo sih RAM 4GB-nya ini bisa bekerja selayaknya RAM 6GB. Wow, keren banget ya. Dan belum lagi, tampilan pada saat main game akan dibantu oleh layar 6,51 inci dengan single punch hole display, resolusinya adalah 1600x720 pixel, bertipe LCD display, dan ya memang nggak terdengar spesial layarnya, tapi ada yang menarik karena rentang brightness-nya cukup luas, mulai dari 2 nits sampai 550 nits, dan ini membuat layarnya disebut moonlight screen dan sunlight screen. Jadi di bawah sinar rembulan nggak bikin mata sakit dan di bawah sinar matahari tetap bisa kelihatan. Jadi makna dari moonlight dan sunlight itu kayak gitu. Sunlight di sini bukan berarti ini beraroma jeruk nipis, bukan. Dan itu tadi adalah beberapa fakta yang gue temukan di smartphone ini, Oppo A54, dan semoga bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian mau beli smartphone ini. Dan menurut gue ya, secara overall, ya smartphone ini adalah smartphone yang menarik. Karena smartphone ini punya beban historis yang cukup kuat. Pendahulunya itu laku banget di segmennya, jadi jelas ini smartphone yang sangat-sangat diharapkan agar bisa laku bahkan lebih banyak lagi. Dan memang menurut gue smartphone ini cocok untuk kalian terutama yang lagi nyari smartphone kedua atau mungkin mau kasih hadiah lebaran buat orang tua atau buat adik atau buat siapa gitu, bisa pilih smartphone ini. Atau juga kalau kalian mau upgrade dari smartphone jadul kalian ke smartphone yang lebih baru dengan budget yang ngepas di 2 jutaan, menurut gue ini juga adalah alternatif yang baik. Ya paling nggak sampai tahun depan smartphone ini harusnya masih bisa memberikan performa yang oke dan juga memberikan fitur-fitur yang diharapkan oleh kebanyakan orang ada di sebuah smartphone. Dan ini juga sesuai dengan kampanye smartphone ini, yaitu adalah Give You All The Features You Want. Dan sekian video kali ini, kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian, terutama yang pengen beli smartphone ini. Silahkan cek juga link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!